Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Arif dari Forum News Network. Malam ini, hari Kamis ya, Kamis malam, ini tanggalnya 24 Agustus 2023, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, bersama dengan tim 8. Ini tim 8 ini adalah masing-masing perwakilan dari 3 partai koalisi, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS bersama dengan tim Anies itu akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan pertemuannya itu akan dihelat di Nasdem Tower, itu di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat ya. Dan pertemuan ini diperkirakan punya agenda yang sangat penting, yakni keputusan siapa calon wakil presiden yang akan diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Isu soal siapa yang akan menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan ini sekarang ini menjadi bola panas dan membuat hubungan di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu sempat menegang. Ini khususnya antara Partai Nasdem dengan Partai Demokrat. Pangkal soalnya ini sebenarnya berkaitan dengan siapa yang diusung, dan sementara kalau kita lihat posisinya Demokrat itu jelas menginginkan agar Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat yang diusung menjadi calon wakil presidennya, dan kelihatannya PKS juga sepakat soal itu, tapi ini masih jadi handicap, masih jadi ganjilan karena Nasdem sampai sekarang kelihatannya belum menyepakati untuk mengusung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Nah, soal inilah yang kemudian memunculkan berbagai polemik. Sebenarnya sudah cukup lama ya. Dulu awalnya itu kan kita tahu Demokrat selalu mendesak agar Anies segera mengumumkan namanya. Alasannya ini karena bagian dari strategi pemenangan. Kalau semakin lama diumumkan, itu akan semakin susah mereka melakukan konsolidasinya. Termasuk juga alasan yang diajukan oleh Demokrat itu berkaitan juga bagaimana segera mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan. Dan selama ini Nasdem tampak sekali selalu menolak untuk segera mengumumkan siapa calon wakil presiden ini, karena tampaknya memang Nasdem belum sampai pada satu kesepakatan siapa calon wakil presiden yang akan diusung. Selama ini kita tahu Nasdem telah menyodorkan sejumlah nama, dan salah satu nama yang disebut-sebut itu kan sebelumnya adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Ada juga beberapa nama lain yang disodorkan, tetapi seperti kita dengar juga dari anggota tim 8, Sudirman Said misalnya, menyebutkan bahwa banyak sekali calon wakil presiden itu yang dihubungi, diajak berbicara itu takut untuk bergabung, apalagi menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Ini ketakutan mereka adalah takut kepada Pak Lurah ya. Ini Pak Lurah ini maksudnya adalah Pak Jokowi, dan soal ini kan kemudian belakangan juga diakui oleh Pak Jokowi bahwa Lurah itu adalah kode, gitu kata Pak Jokowi, dan katanya belakangan dia tahu bahwa yang dimaksud dengan Pak Lurah itu adalah dia. Sebenarnya saya kira ini basa-basi sajalah ya Pak Jokowi, karena sebutan Pak Lurah ini kan sebenarnya bukan monopoli Pak Jokowi. Sebelumnya itu Pak SBY juga ketika menjabat sebagai presiden juga disebut Pak Lurah. Bahkan pada masa lalu, pada Orde Baru ketika Pak Harto menjabat, itu juga kodenya itu disebut sebagai Pak Lurah. Jadi kalau ada menyebut nama Pak Lurah, itu ya masih dimaksud presiden. Jadi ini bukan soal yang baru. Kalau kemudian Pak Jokowi menyatakan dia belakangan tahu, saya kira tidak gitu. Dan soal cawe-cawe, soal Pak Jokowi cawe-cawe, siapa yang akan jadi calon presiden dan siapa calon wakil presiden kan sudah menjadi rahasia umum. Bahkan itu sebenarnya sudah dalam berbagai kesempatan juga diakui oleh Pak Jokowi, meskipun itu tidak secara langsung. Dia menyatakan misalnya dia akan terus cawe-cawe apabila ada riak-riak yang membahayakan negara, kan sempat menyatakan begitu. Pada waktu dia mengumpulkan para ketua umum partai di istana dan tidak mengundang Pak Surya Paloh, pada waktu itu juga dia mengakui kan Pak Surya Paloh ini sudah punya koalisi yang berbeda. Jadi nanti kalau dia diundang, ya dia tentu akan tahu dong strategi partai-partai pengusungnya Pak Jokowi. Jadi ini sebenarnya pengakuan dari Pak Jokowi secara langsung bahwa dia memang terlibat. Agak aneh kalau kemudian Pak Jokowi
membantah bahwa dia terlibat. Nah, balik lagi ke soal tadi siapa yang jadi calon wakil presiden itu. Jadi dari berbagai calon yang diajak bicara, saya kira termasuk Hovifah Indar Parawansa itu juga mereka tidak berani menjadi calon wakil presidennya Anies. Minat mau gitu, tapi khawatir konsekuensinya ya, karena ini kita tahu kan ada dalam eranya Pak Jokowi ini dikenal sebagai politik sandra begitu ya. Banyak sekali namanya pejabat pemerintahan itu, apakah dia kepala daerah, dia menteri dan sebagainya, itu pasti punya masalah-masalah hukum gitu yang gampang sekali itu digunakan untuk menekan mereka. Nah, karena situasi semacam inilah kemudian muncul yang disebutkan oleh Anies Baswedan juga Sudirman Said bahwa ada syarat nol di luar tadi itu, di luar bisa mensolidkan koalisi, kemudian membantu Anies dalam pemerintahan dan juga bisa meningkatkan elektabilitas. Salah satu syarat yang utama itu adalah syarat nol, yakni dia punya keberanian, dan keberanian ini adalah keberanian untuk melawan atau berhadapan dengan rezim sekarang. Jadi tidak ada pilihan lain kelihatannya bagi Anies Baswedan untuk menggandeng calon yang paling mungkin itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Mengapa Agus Harimurti Yudhoyono? Tadi itu satu, tentu kalau kita tahu dari tiga partai ini memang harus tetap solid ya untuk mengusung. Kalau tidak, salah satu mundur itu berarti akan presidensial threshold 20% itu tidak terpenuhi syaratnya begitu ya. Karena itulah kemudian penting tetap adanya Demokrat. Kalau sampai Demokrat misalnya mundur karena dia tidak dipilih sebagai, karena AHY tidak dipilih sebagai calon wakil presiden, ya kalau kemudian Demokrat tergoda itu ya berantakan ini koalisi pendukung dari Anies Baswedan. Tetapi kan kita tahu kemudian Demokrat ini tetap loyal ya kepada Anies Baswedan, diganggu melalui rayuan, kemudian melalui tekanan-tekanan, termasuk juga upaya-upaya hukum pengambil alihan dari Demokrat oleh KSP Muldoko misalnya, itu tetap bertahan dia. Dan seperti dikatakan oleh Caimin, Ketua Umum PKB, ketika dia menemui Pak SBY dan juga AHY pada waktu itu, misi dia adalah menggoda agar Demokrat itu keluar dari koalisi Perubahan untuk Persatuan. Tapi kan seperti dikatakan oleh Caimin bahwa imannya Agus Harimurti Yudhoyono itu sangat kuat. Begitu juga ketika kemarin akhirnya Demokrat itu lolos dari lubang jarum karena Mahkamah Agung kemudian menolak peninjauan kembali yang dilakukan oleh Demokrat kubunya Muldoko. Itu juga yang langsung disampaikan oleh AHY adalah mereka tetap berada dalam koalisi Perubahan untuk Persatuan, dan mereka itu merasa lega. Kenapa? Karena karena Partai Demokrat itu tidak berhasil diambil alih oleh Pak Muldoko, dan itu artinya tiket dari Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024 itu masih utuh. Bayangkan misalnya kalau kemarin Mahkamah Agung itu memenangkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pak Muldoko. Dan ini hampir dipastikan Anies akan gagal maju Pilpres 2024 karena begitu menang, Muldoko akan segera mendaftarkan pengurusannya secara resmi ke Kemenkumham. Begitu keluar pengesahan dari Kemenkumham, kan tinggal ditarik ya dukungan Partai Demokrat kepada Anies Baswedan. Berantakanlah partai itu. Jadi saya kira memang bagi Anies Baswedan sekarang tidak ada pilihan lain itu kecuali calon yang akan diusung menjadi calon wakil presidennya itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Ya, kok orang mungkin banyak bertanya-tanya bagaimana nantinya dengan soal elektabilitasnya, apakah bisa bersaing dengan calon lain. Dan seperti juga dikatakan oleh misalnya berkali-kali oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang menyatakan menolak untuk segera mengumumkan siapa calon wakil presidennya, itu karena kata dia ini seperti bunuh diri, kata dia kalau kemudian segera mengumumkan, sementara mereka belum tahu siapa yang lawan akan dihadapi. Saat ini kan sebenarnya lawannya sudah mulai gambarnya sudah makin jelas. Prabowo Subianto itu yang didukung oleh partai-partai pengusung pemerintah, koalisi besar, ada Golkar, ada PAN, PKB dan juga Gerindra. Itu diperkirakan akan mengusung Gibran dengan syarat nanti Mahkamah Konstitusi mengabulkan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Kalau itu batal, ya
yang paling mungkin adalah Erick Thohir yang akan diusung untuk menjadi calon wakil presidennya. Tapi kalau kemudian Mahkamah Konstitusi itu menolak judicial review penurunan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, memang dinamika di internal Pak Prabowo itu kembali menjadi hangat, tetapi saya kira tetap kendali utamanya itu adalah Pak Jokowi, karena seperti dikatakan oleh Demokrat, seperti dikatakan oleh Gerindra bahwa siapa yang akan menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo itu akan dikonsultasikan lebih dahulu kepada Pak Jokowi. Nah, dan kemudian dari Ganjar, saya kira ini Ganjar gambarannya juga, kendati sampai sekarang Ganjar masih berusaha melakukan manuver ke sana ke sini, kelihatan gambarannya hampir pasti juga Ganjar itu akan memilih mereka calon wakil presidennya itu yang berlatar belakang dari Nahdlatul Ulama. Jadi ini dia juga berharap mendapatkan ceruk besar dari pemilih Nahdliyin, dan kebetulan kan itu juga bisa menutup kelemahan Ganjar Pranowo di kalangan kelompok-kelompok Islam, begitu ya. Jadi peluangnya dari Nahdliyin sangat besar, dan belakangan nama yang disebut-sebut itu adalah Mahfud MD, begitu katanya. Dan Pak ini sesuai dengan pakem yang selama ini dipilih oleh Ibu Megawati, karena yang menentukan calon wakil presiden dari Ganjar ini nantinya adalah Ibu Megawati, selalu memilih dari latar belakang Nahdliyin dan usianya lebih tua dari calon usia lebih tua dari calon presidennya ya. Calon wakil presidennya harus lebih tua supaya nanti tidak jadi potensi semacam kompetisi pada pemilihan presiden berikutnya. Yang pernah terjadi pada Jokowi, dia pada pilihan pertama itu menggandeng Yusuf Kala, dan kemudian pada periode yang kedua menggandeng Kiai Ma'ruf Amin yang usianya jauh lebih tua lagi, lebih tua dari Pak Yusuf Kala. Jadi kelihatannya kalau memang betul ini Mahfud MD yang akan digandeng, itu setidaknya memenuhi kriteria yang selama ini diinginkan oleh Ibu Megawati. Kendati kalau kita lihat dari usia Pak Mahfud MD juga nggak terlalu tua-tua amat gitu ya untuk ukuran sekarang ini, karena dia usianya tahun ini adalah 66 tahun, sementara Ganjar Pranowo 55 tahun. Tapi setidaknya masih lebih tua ya, lebih tua berapa? 11 tahun. Nah, jadi balik lagi ke Demokrat dan Nasdem tadi yang kelihatannya sekarang ini mengalami kisruh internal di Koalisi Perubahan untuk Kesatuan, itu tidak ada alasan lagi kalau kemudian mereka menunggu dulu siapa calon wakil presiden dari lawan-lawannya, dari Ganjar maupun Pak Prabowo, karena waktunya juga sudah mepet. Ini sudah bulan Agustus akan berakhir dan masuki bulan September, dan pada pertengahan bulan ini pendaftaran calon presiden kan sudah mulai dibuka ya, pertengahan bulan depan gitu ya. Nah, karena itulah kemudian kemarin kelihatan sekali Demokrat itu mendesakkan itu, dan juga diikuti oleh PKS yang selama ini PKS anteng-anteng saja, tapi juga ikut mendesak agar segera namanya diumumkan, begitu ya. Dan ini alasannya pada waktu itu seperti dikatakan oleh Andi Arief, Ketua Bapilu Demokrat, yang dia ini cuma masalahnya kan Andi Arief kemudian mendesaknya itu dengan cara yang dianggap terlampau vulgar gitu oleh Nasdem, yang dia menyatakan mencuit bahwa ada pengkhianat di dalam koalisi itu, karena dan itu pasti meskipun tidak Andi Arief tidak menyebutkan siapa partai pengkhianat itu, ya yang dituju jelas Nasdem, karena di situ dia menyatakan bahwa Demokrat itu akan tetap setia bersama PKS dan ada partai pengkhianat. Kan ada 3, kalau Demokrat dan PKS setia, ya berarti yang dituju adalah Nasdem. Karena itu pernyataan dari Andi Arief itu mengundang kemarahan dari Nasdem, dan kemudian Nasdem mendesak agar Pak SBY ini sebagai apa ini ya, dia ini jabatannya di Demokrat adalah Majelis Tinggi ya, Partai Demokrat itu, untuk memberi sanksi kepada Andi Arief. Belakangan Andi Arief menyatakan, dia menyatakan bahwa dia tidak menuding satu partai apapun, kata dia, cuma dia mengingatkan bahwa berdasarkan hasil-hasil lembaga survei itu kan elektabilitas Anies Baswedan itu rendah dan kalah dibandingkan dengan calon-calon presiden lain, dalam hal ini adalah Ganjar dan Prabowo. Karena itu kata dia harus segera diumumkan calon wakil presidennya, dan kemudian tim segera bekerja untuk mendongkrak elektabilitas dari Anies Baswedan dan pasangannya. Tetapi saya kira ini kan sekedar dalih saja, karena kalau tadi cuitan dia memang jelas menyatakan ada pengkhianat, dan ya tidak salah kalau kemudian Nasdem merasa dituduh semacam itu.
Dan Andi Arief juga menyatakan bahwa kalau Demokrat selama ini mendesak terus siapa yang segera diumumkan siapa calon wakil presiden dari Anies, itu bukan karena ada kepentingan mendesakkan nama dari AHY, karena AHY ini masuk dalam daftar mereka yang akan menjadi calon wakil presiden Anies. Jadi menurut dia nggak ada kepentingan soal itu, tetapi saya kira ini sudah menjadi rahasia lah, dan saya kira wajar-wajar saja kalau kemudian Demokrat juga menginginkan AHY sebagai calon wakil presiden dari Anies. Dan saya juga melihat kelihatannya preferensi dari Anies juga tidak ada pilihan lain sekarang ini kecuali menggandeng Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi saya kira pertemuan malam ini sangat penting, pertemuan dengan Pak Surya Paloh, karena sebenarnya kata putus di Partai Nasdem itu apapun juga apa yang dikatakan oleh Surya Paloh itu maka akan diikuti oleh pengurus-pengurus lain, jajaran pengurus lain. Kalau selama ini muncul berbagai komentar dari pengurus itu bisa diabaikan. Contohnya termasuk dalam hal ini adalah keputusan dari Pak Surya Paloh yang mengusung Anies Baswedan. Itu kan juga keputusan out of the box dari Pak Surya Paloh ya, sebagai partai pengusung koalisi pemerintah dan tahu bahwa Pak Jokowi tidak menginginkan Anies Baswedan menjadi calon presidennya dan hanya merancang dua pasang calon presiden saja, yakni Ganjar Pranowo dan kemudian Prabowo sebagai cadangannya. Tiba-tiba dia mengumumkan paling awal siapa yang akan mereka usung pada Pilpres 2024, dan yang mengejutkan itu Anies Baswedan. Kan seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang orang bertanya-tanya, apakah mungkin akhirnya kemudian Nasdem itu tetap bersikukuh untuk menolak kehadiran Anies, untuk menolak kehadiran dari AHY sebagai calon pendamping dari Anies Baswedan. Ini yang saya kira ini cukup jadi dilema yang cukup pelik ya bagi Pak Surya Paloh sendiri, karena nggak mungkin juga dia meninggalkan Anies Baswedan, mengkhianati Anies Baswedan, karena dia partai pertama yang mengusung mendeklarasikan pencalonan dari Anies Baswedan. Dan kalau toh katakanlah dia kemudian mundur dari koalisi, sementara PKS dan Demokrat tetap solid, terus bagaimana dengan nasib Anies Baswedan? Saya kira ini dampaknya bukan hanya kepada Anies Baswedan, tapi juga pada Partai Nasdem. Saya bisa memperkirakan suara Partai Nasdem ini bisa hancur berkeping-keping ini kalau kemudian dia mengkhianati Anies Baswedan ya, dan dia mundur sementara kemudian Anies Baswedan ditinggalkan bersama dengan Partai Demokrat dan PKS, yang artinya itu tidak mungkin maju sendirian. Tapi saya baru saja mengontak seorang anggota tim 8 dan dia meyakini bahwa pertemuan ini insya Allah akan berlangsung lancar dan Pak Surya Paloh tidak mungkin menolak AHY sebagai calon wakil presidennya. Tetapi di tengah situasi yang hiruk pikuk ini, situasi yang ya tidak menentu, uncertainty itu, kemudian muncul manuver dari Sandiaga Uno, Ketua Bapilu dari Partai Persatuan Pembangunan yang dulunya itu adalah partner Anies Baswedan ketika pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Dia menyatakan kalau memang ada keinginan untuk memasangkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan, maka dia katanya dia akan mencoba berkomunikasi dengan PKS dan Demokrat, dan kata dia karena dia punya pengalaman bekerja sama dengan dua partai ini, insya Allah itu bisa terwujud. Tapi menurut saya agak aneh ya kalau kemudian Sandiaga Uno menjodoh-jodohkan kemudian Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan, karena kita tahu sebenarnya target dari Sandiaga Uno itu adalah menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Karena itu dia kemudian dibela-belain keluar dari Partai Gerindra dan bergabung dengan P3. Dan P3 sekarang ini sudah menyatakan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya. Tetapi soal Sandiaga Uno ini yang kemudian jadi persoalan, karena sampai sekarang kelihatannya belum ada kesepakatan untuk menjadikan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Dan muncul kemudian pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani yang menyatakan ada kemungkinan ada wacana di internal P3 kalau Sandiaga Uno tidak jadi calon wakil presidennya dari Ganjar, maka P3 akan menarik diri dari koalisi. Dan kemudian dijawab oleh Ahmad Basarah dari PDIP, silahkan kalau P3 mau keluar dari koalisi bersama PDI kalau seandainya nantinya Sandiaga Uno tidak diusung sebagai calon wakil presiden. Jadi kalau sekarang tiba-tiba Sandiaga Uno
ingin mengusung mengusung pasangan Ganjar dan Anies dan ingin melobi partai Demokrat dan PKS, ini memang agak mengherankan. Atau sebenarnya ada pilihan lain, sebenarnya P3 itu keluar dari PDIP, itu tidak kemudian bergabung dengan Pak Prabowo, tetapi membentuk koalisi baru bersama dengan PKS dan Partai Demokrat. Ini seandainya Nasdem itu keluar dari koalisi karena tidak sepakat dengan AHY sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Dan dari sisi jumlah kursi mereka memenuhi syarat loh untuk presidensial threshold 20% ini, karena Demokrat itu kan punya 54 kursi, kemudian PKS itu 50 kursi, jadi sudah 104 kursi. Dan kalau ditambah dengan P3 yang 19 kursi, mereka punya 104 tambah 19 berarti 123. Sementara syarat dari pencapresan itu 20% dari 575 kursi di DPR itu jumlahnya hanya 115. Nah, tapi kalau kemudian mereka membentuk poros sendiri, P3 bergabung dengan Nasdem dan P3 bergabung dengan Demokrat dan PKS, siapa dong yang diusung? Kan nggak mungkin Ganjar, karena Ganjar tetap bersama PDIP. Apakah mungkin memasangkan kemudian di situ Anies dengan Sandi seperti pada pilkada DKI Jakarta 2017 lalu? Yang ini saya kira juga tidak sesederhana itu, karena dalam berbagai kesempatan kan Sandiaga Uno menyatakan dia itu sekarang pilihan politiknya berbeda dengan Anies Baswedan, ya. Ketika rame-rame disebut bahwa dia ingin menarik PKS keluar dari koalisi Perubahan Persatuan, pada waktu itu dia menyatakan bahwa dia tidak ingin menggagalkan Anies Baswedan, tapi dia ingin menunjuk PKS untuk bergabung dengan koalisi pemerintah yang ingin melanjutkan program pembangunan dari Pak Jokowi. Dan apalagi kata dia berdasarkan hasil survei, mayoritas publik itu masih menginginkan agar pembangunan di era Pak Jokowi itu dilanjutkan. Jadi rasanya ya nggak akan ketemu, karena Anies Baswedan sekarang ini kan platformnya jelas mengusung perubahan, dan itu sebenarnya bahasa lain dari antitesa terhadap Pak Jokowi. Jadi bagaimana kira-kira masa depannya? Menurut saya yang paling logis ketika nanti terjadi ketegangan, terjadi tarik ulur yang keras, tidak ada pilihan lain bagi Nasdem itu tetap mengusung Anies Baswedan bersama dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan, dan kemudian ya calonnya itu kalau saat ini harus disepakati itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Entah kalau mereka nanti kemudian mendapatkan calon alternatif yang bisa disepakati oleh ketiga partai koalisi. Tetapi kan seperti dikatakan oleh Sudirman Said sebelumnya kepada saya juga, ingin cari pendamping Anies Baswedan yang berani berhadapan dengan Pak Lurah itu sangat sulit, dan itu sementara ini ya itu ditemukan pada Agus Harimurti Yudhoyono, dan kebetulan dia itu berada dalam koalisi. Kalau figur lain sebenarnya ada yang tersedia, misalnya sebelumnya disebut nama Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI. Ini juga banyak digadang-gadang sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan, karena dia ini juga berani menjadi berhadapan dengan Pak Lurah, karena kan dia membentuk koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang merupakan salah satu oposisi paling terkuat sekarang ketika menghadapi pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi persoalannya kan lagi-lagi ini bagaimana peran dari Partai Demokrat, karena yang selama ini mereka tetap menginginkan agar Agus Harimurti Yudhoyono itu menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Saya kira itu pertemuan kali ini akan membahas itu, dan mau nggak mau akhir bulan ini mereka sudah harus memutuskan siapa yang akan diputuskan menjadi calon pendamping Anies Baswedan. Saya Subnu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.